akan bermain dengan posisi marksman yang punya power burst dan di belakang. Di belakang Brody sih. Brody sangat ini juga kompatibel dengan adanya Kaja. Iya. Jadi tetap punya burst damage yang tinggi. Untuk bisa mendeliver damage secara maksimal juga dengan Kaja. Atau Beatrix ya tadi. Tapi kalau Beatrix itu terlalu late game juga. Dan semakin dibawa ke late game Florinnya semakin senyum. Iya. Iya sih bener. Semakin bebas ya untuk ngasih efek belumnya. Iya. Dan Itu bakal ganggu banget sih efek heal-nya. Beatrix dan juga Nolan beneran muncul kali ini. wah, Nolan dari Ian. yes, pakai Nolan. Early game mau disikat. Tapi nggak boleh blunder. Gak boleh blunder, mereka nggak mau bermain dengan lama kali ini. Ingat, boleh draft early, tapi ingat juga mainnya nggak boleh terburu-buru. Dan sekarang kondisinya dari tim Geek Farm Junior, mereka butuh EXP yang bisa ngehentiin dan punya power of buka bus. Iya, stop barat sih pokoknya. Ini kalau ngomongin soal hero XP sih yang tebel udah hampir habis semuanya. Tapi ternyata Glue for real. Gak ada Vexana, gak ada Faramis karena udah tamat dua-duanya. Glue jadi bebas di sini. Pick yang Glue. sangat-sangat bisa dibilang ini kayak fancy banget. Dan untungnya Nolannya muncul dan ganti posisi Dairon nggak Itu dia. menggunakan barat. Kalau tadi kondisinya junglernya dipegang barat, Iya. waduh Prof. Itu Repot. Dipegangin. Glue-nya bakal enak banget. Bebas banget pastinya untuk menunggangi, tapi sekarang kita bakal lihat siapa yang akan ditunggangi oleh seorang Glue-nya sendiri. Ada beberapa target yang pasti bisa diambil, tapi efek sisi yang besar dari RRQ Sena, apakah itu bisa dihentikan oleh Geek Fam Junior? Oke, menuju ke game yang ke-6, everyone's game. Bisa 4-2, bisa 3 sama untuk reset menuju ke game yang ke-7. Karena masih di match point untuk RRQ Sena. Apapun bisa terjadi di MDL Indonesia Season 9. Dan kali ini masih menjadi penentuan match point dipegang RRQ. Mampukah mereka menyelesaikannya? Atau apakah ada game ke-7? So, MDL Arena, mana tepuk tangannya? Ini dia masih dalam match point untuk ketiga kalinya bagi RRQ Sena. Satu langkah yang cukup berat sepertinya untuk diangkat. Tapi kita bakal melihat dengan potensial lagi-lagi efek crowd control yang begitu banyak. Ini bisa nge-stop para pemain dan 2 Purify ternyata yang dibawakan oleh Geek Fam Junior. Itu trigger untuk Nolan ya. Itu trigger untuk Nolan ya. Gimana caranya Nolannya tetap bisa makan siapapun yang pakai Purify. Ya tapi hati-hati juga nih untuk pengguna flickernya karena bisa memberikan elemen of surprise terutama untuk Mercy. Karena ketika targetingnya langsung menuju ke arah dari Ian masih punya dash memang. Tapi kalau tertangkap itu yang berbahaya sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari emblem, pemilihan untuk emblem fighter selalu dibawakan oleh Alpha. Jadi dia udah dari awal punya spell fam gratis. Dan tinggal dimaksimalkan ketika berada di level yang keempat. Uduh, mengerikan sekali permainannya di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Itu kalau tadi ke pick off, untungnya nggak ada yang bisa ngikat di sini, Profesor. Nggak ada yang bisa ngikat. Iya. Nggak ada yang bisa jadi stopper juga ya jatuhnya ya. Betul, sedikit dominasi juga terlihat di area top lane. Mungkin bakal ngebawa sosok Romer Moeza harus sedikit memberikan bala bantuannya nanti. Tapi ya global presence dari seorang Florin akan terasa nanti di level yang keempat. Jadi untuk turtle yang pertama harus segera di setup. RRQ Sena terlihat sedikit mendominasi area tersebut. Oke, lihat clear minion akan coba dilakukan. Dan ingat di sini power yang diberikan oleh Geek Farm Junior adalah gimana caranya mereka ini akan mendapatkan point kill dari daerah. Tapi jangan lupakan juga, Sven itu nggak punya Purify. Jadi apapun bisa dimakan bahkan Mercy di depan sana. Poking damage-nya terlalu mahal. Level 4 di tangan Rins ini udah menjadi harusnya warning untuk seorang Sven. Di depan sana Dairon bakal coba memakan siapapun. Mencoba untuk bertahan seorang diri. Mencoba untuk ditunggangi begitu saja. Dan flicker dikeluarkan. Berhasil mendapatkan dari sosok Sven. Dan lihat ini dia Dairon. Buying time di depan sana. Dan bahkan Mercy terperangkap dan retribution-nya gagal. Meanwhile di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm Junior berhasil mendapatkan sosok Turtle di perebutan yang sangat mahal. Lagi-lagi X Magic dengan Nana yang begitu mengerikan akhirnya bisa secure satu poin objektif yang begitu mahal dan untungnya gak ada pertukaran trade eliminasi juga yang bisa dilakukan. Tapi Purple Buff sudah mulai diganggu. Masalah utamanya kalau kita ngomongin soal gameplay Florin, jarang loh untuk Florin bisa memenangkan match up ketika turtle yang pertama. Ya. Tapi karena lagi dan lagi tadi posisinya
Ians juga melakukan mirror untuk mengambil ke arah purple buff. Jadi dia setidaknya tidak ketinggalan level. Dan kali ini Geek Farm Junior setidaknya pegang kendali di early game. Ya, clearing cepat dari seorang Masako. Ini harus dibantu juga pastinya di bagian bottom lane. Kita tahu power clearing dari Beatrix pun nggak kalah mengerikan. Apalagi sosok roamer yang dibawa adalah seorang Kaja. Instant burst elimination yang bisa diberikan oleh Arkisena. Wah, tapi Dairon sekarang yang mulai di-freeze. Karena dia sangat mudah sekali loh. Semakin banyak stack yang dimiliki sama Dairon, semakin mudah dia ditargetkan dengan adanya lem dari glue. Semakin lengket tentunya nanti ketika berada dalam tim fight besar. Dan sekarang teman-teman dari Geek Farm Junior mencoba untuk melakukan mirror seperti yang dilakukan oleh RRQ Sena. Ya, dan kita bakal lihat apakah mirroring yang mereka lakukan ini bisa membuahkan hasil. Masih butuh beberapa waktu sampai turtle selanjutnya muncul, tapi apapun bisa terjadi di arah laning. Entah itu ada inisiasi yang bisa dibukakan, apalagi Geek Fam Junior. Mereka ngebawa tipikal jungler Alpha yang bisa langsung loncat dan memberi kejutan. Ya, ini tim fight besar lah pokoknya. Tim fight jangka panjang juga karena Alpha powernya di sana. Sekarang lagi-lagi dengan Blazing Duet. Masako. Tapi lihat David Tasman, tapi kok terjadi. Maka di sana mereka gagal untuk mendapatkan sosok seorang Cloud. Terlalu banyak source skill yang keluar. Miss kill. Kali ini bisa terlihat, tapi untungnya masih ada satu point kill dengan first blood yang didapatkan. Ya, Purify sempat terbuka, tapi ingat ada Petrify, susulan yang diberikan oleh seorang Princia juga membuat akhirnya Masako harus terjebak. Dan sekarang bergeser lagi ke arah Turtle. Ini bakal menjadi pertukaran yang mungkin bisa menumpahkan beberapa darah. Oke, tapi nampaknya kali di sini Ians melihat potensi untuk bisa melakukan flanking dan gagal. Ians masih coba untuk bertahan di depan sana. Tapi ingat, the power of Retribution akan coba didapatkan. Dairon agak sedikit terlalu terburu-buru. Damage-nya ternyata dia lebih fokus terhadap tiba tembakan Retribution from Alpha. Sven membalikkan keadaan dan berhasil mendapatkan sosok seorang Dairon. Sedikit terlalu terburu-buru untuk Dairon nampaknya. Dua pemain berhasil di take down dan Ians gagal untuk membuka Retribution di waktu yang tepat. Wow, Mercy di game kali ini makin susah untuk di take down. Karena pick dari glue-nya bagus banget soalnya. Di last pick pula. Gak ada yang nge-counter. Gak ada yang nge-counter banget karena Rinzia juga targetnya harus ke Masako. Karena kalau enggak, gak bakal ada yang nge-stop Masakonya. Karena cuma dia yang bawa Petrify. Oke, tapi nampaknya di sana dari Dairon mencoba untuk one by one situation di arah bottom lane kembali dengan ada Mercy. Sampai habis mananya. Sampai habis mananya. Tapi ingat Profesor Petrify Game dikeluarkan bersama dengan Revive dan fokus transfer Sven. Masih bisa bertahan one last hit. Ini dia Sven menjadi point kill yang sangat mahal. Dan mungkin bisa kita saksikan kalau mereka membutuhkan dominant size. Mereka membutuhkan Nickel of Durance atau bahkan si Albert sekalipun. Ya, waktunya tepat untuk Ians mengejar level supaya bisa lebih unggul dari seorang Sven. Dan dengan banyaknya hero single target yang dibawakan oleh Arkisena, yaitu main pick off akan menjadi jawaban yang tepat buat RRQ. Ya, solusi agar nantinya pressure-nya tidak lepas dan RRQ Sena bisa memaksimalkan bagaimana potensi dari Divine Judgment tersebut juga. Karena nggak bakal bisa di-cancel dengan menggunakan Purify sekalipun. Tapi yang paling terpenting adalah jangan terburu-buru. Terburu-buru itu dia. Ambil nafas untuk kedua belah tim, bermain dengan tenang. Tapi jujur game ini lebih tenang dibandingkan game sebelumnya. Temponya turun banget sih. Temponya turun karena kebetulan gold lanernya juga sama-sama butuh farming sih. Iya benar-benar. Beatrixnya butuh 3 item, Cloudnya juga butuh 3 sampai dengan 4 item. Jadi nggak boleh terburu-buru juga untuk kedua belah gold laner. Walaupun sebelum ini Nathan butuh farming juga, tapi mereka ngotot aja. Cuma kan bedanya ya Bruno early game gitu loh. Jadi Iya. udah pasti bakal coba untuk diimbangi untuk tempo early gamenya. Turtle yang ketiga, apakah bakal menjadi perfect turtle dan juga mendorong bagaimana ekonomi dari Geek Farm Junior? Ini harus ditutup si turtle-nya Nevin. Iya, Nggak kalau boleh. Potential team fight sebenarnya aku masih bisa bilang ini ada di Geek Fam Junior. Tapi untuk pick off kalau misalnya Arkisena bisa unggul dari segi kuantitas, ini akan sangat-sangat menguntungkan untuk RRQ Sena. Tapi kalau lihat di depan sana langsung ada Retribution dan perfect turtle berhasil dengan sangat baik. Kalau ingat drop wave kali ini tidak terlalu berhasil dan pakai Idok harus tumbang. Iya sekarang belakang, dan Blazing Red kali ini berhasil membolak-balikan keadaan. Blazing Red from Masako. Perfect Turtle berhasil disecure Wah, ini- oleh Geek Fam Junior. Oke, tapi di sana para pasukan dari tim RRQ mereka tidak terlalu baik dengan keadaan perfect turtle di tangan dari Geek Farm Junior. Dengan adanya kondisi saat ini mereka tertinggal 2000 gold. Dan gak cuma itu, Mercy dia pegangin Ians. Hal yang cukup impossible tapi terjadi ternyata. Megangin Assassin. Yang Assassinnya juga punya dash yang banyak banget tanpa adanya penggunaan energi yang begitu boros. Tapi untuk sekarang, Geek Farm Junior jadi langsung leading
Dari 800, tiba-tiba udah punya 2300 ditambah dengan Oracle. Yang membuat X-Men makin lebih sulit untuk di take down. Masalah utama adalah mereka gagal menjalankan early planning mereka. Itu dia. Kaja dan juga Nolan yang ternyata tidak bersinergi dengan maksimal. Dan sekarang X-Men menyusul ketertinggalan level tersebut dengan Perfect Turtle dan teamfight besar. Dan mungkin bisa dibilang Nevin, sekarang jawaban mereka ada di Toy. Kalau Toy-nya bisa balikin keadaan, kalau Toy-nya bisa mega memutar rough wave from Rinsya. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Teamfight-nya cukup besar tapi dibalaskan 1 untuk 1. Para pasukan dari tim Geek Farm Junior mereka nggak mau ada buah tangan yang tidak mereka bawa untuk Geek Farm. Lihat bahkan daerah di depan sana. Coba untuk menangkap kondisinya dari seorang Mercy. Damage poking tidak terlalu sakit dan bahkan Mercy masih terlalu kuat di depan sana tanpa adanya Mueza. Gila. Tanpa heal up, tanpa efek dari Bloom. Mercy benar-benar strong banget karena udah punya antivirus dan juga Athena Shield. Tapi invade gak berhenti terjadi kali ini. Ian? Oke, Yas fokus ke arah expansion dan Bloom! Save the day! Berhasil menyelamatkan kembali Mueza. Bahkan di sana blast from Masako. Tidak terlalu berimpact. Berhasil menangkap seorang Tyrant. Damage yang dikeluarkan dari Idok kali ini tidak terlalu berarti. Mereka terlalu terburu-buru untuk melakukan pick over. Sedangkan mereka lihat XPG masih punya pasif di sana. Ya, nggak bakal berhenti karena sekarang dari seorang Ias bakal coba untuk dikejar lagi. Area Lord sudah mulai didominasi oleh Geek Fam Junior dan ngebuat Arjusena harus jauh lebih sabar lagi. Wah, ini bahaya banget untuk para pasukan dari tim Arjusena. Oke. Mereka kehilangan momentum dan snowballing langsung dipegang oleh tim Geek Fam Junior. Untung mereka punya Beatrix. Kalau mereka nggak punya Beatrix, ini kasusnya akan berbeda. Ya, Beatrix masih punya high ground defense yang cukup powerful. Ya. Dengan adanya Bennett Rage. Ditambah lagi dengan Ibis Passion. Setidaknya untuk urusan clear dari Lord masih bisa dijalankan. Tapi ingat, jangan ada di posisi yang beresiko. Karena semua pemain dari Geek Farm Junior bisa langsung tiba-tiba jump in ke depan. Terutama untuk Mercy karena dia ready dengan flicker. Ya, dan ini momentum dari seorang Idok juga yang harus mulai diperhitungkan. Bukan Mercy yang harus ditarik karena dia terlalu tebal dengan posisi yang udah beda 4.000. Sangat sulit buat di take down, tapi dia punya target yang lain. Entah itu pasif dari X-Magic yang bisa diambil, atau bahkan dari seorang Masako dengan Blessing duetnya yang mungkin bisa mulai dijangkau lebih Aku dalam. X-Fan sih, entah kenapa ya. Kalau Blazing Duet di stop, tetap masih ada efek dari Bloom. Oke. HP-nya akan penuh kembali karena Flower of Hope-nya dari Masako. Jadi kayaknya mungkin hentikan pilar dari teamfight besarnya X-Men. Oke. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm Junior mencoba untuk fokus menuju ke arah Best Turret. Dengan pasif yang mereka miliki masih kuat, tapi ini tidak berlangsung lama. Karena akan menuju ke arah lock yang kedua yang bisa dipegang oleh tim Geek Farm Junior. Ya, setidaknya dari Geek Fam Junior berhasil mengumpulkan pundi-pundi gold yang mereka inginkan. 5.000 bahkan untuk sekarang. Ditambah setiap monster jungle yang tersisa. Jadi pressure ini udah bisa dikendalikan banget sama Geek Fam Junior. Lihat deh itemnya. Fleeting time. Fleeting time. Mueza bakal teamfight terus sih sama Mercy ini mah. Ini mah dia akan terus pancing. Diajak main. Diajak main dia nggak akan peduli dan bahkan Dairon tidak akan cukup kuat dan tidak punya jalan pulang kecuali flickernya. Iya. Ini That's it. permasalahannya karena Dairon juga kan akan sangat mudah untuk ditargetkan. Dan Glue kan sempat di buff tuh, tapi Mercy? Oke, tampaknya dihindari. Mercy berhasil ngejuk. Di sana mereka menangkap Dairon dan para pasukan dari tim Geek Farm Junior mereka di zoning nge-blast from Masako. Flickernya kali ini masih ditahan oleh seorang Ido. Siapapun yang akan coba didapatkan. Iya! Kali ini nggak bisa menyelamatkan dengan 1 poin kita bahkan 2 hilang. Ini bencana. X-Magic berhasil nge-secure 2 poin elimination. Dan itu eliminasi yang mahal banget didapetin Toy-nya sebagai satu pilar utama dari segi damage. Dan sekarang Geek Fam Junior akan segera memasuki base dari RRQ Oh Sena. my god, Best Turret dipecahkan begitu saja. Mencoba untuk melakukan in-game dengan sangat cepat. Tapi mereka masih ada Nolan, mereka masih ada Minion. Mereka mencoba untuk clear Minion dengan sangat cepat karena di arah bottom lane. Mereka berhasil mendapatkan 2 Best Turret secara sekaligus. Dan langsung dipecah perkara yang salah. Messi still survive bottom lane. Mahal banget sih. Mahal banget dan mereka nggak dapetin apapun. Malahan dapat apapun. mereka kehilangan 1 base turret di bagian mid lane. Ya, lagi-lagi Bloom save the day. Mueza benar-benar mampu untuk menyelamatkan kawanan dari Geek Farm Junior. 7.200 gold, leading yang terlalu jauh. Tapi tersisa
satu kesempatan untuk mencuri Lord ini dengan retribution dari Ian, tapi Ian ketahuan. Oke, Ian ketahuan dan dia juga gagal mendapatkan seorang Mueza. Dikejar, gak ada jalan untuk pulang. Retribusi dikeluarkan, mencoba untuk dikocek. Fightan dilakukan. Ian, gak ada jalan untuk pulang. Untuk Ian, gak bisa melakukan defense di base mereka ketika Lord muncul. Ian, saya gagal untuk bisa selamat dan sekarang 4 pemain tersisa dari RRQ Sena. Nasib dari RRQ akan diserahkan kepada mereka berarti karena Lordnya sudah mulai berjalan juga dari area mid lane dan Geek Fam Junior ready dengan seluruh spell yang mereka miliki dengan seluruh ultimate yang bisa memaksa masuk lebih dalam lagi. Oke, mereka akan lebih dalam. Mereka akan menyelesaikan game ini. Mereka ingin menyelesaikan karena mereka mentargetkan khusus menuju ke arah belakang. Lihat Masako menang sama damage yang diberikan. Dan bahkan dengan flash of the Oz tidak bisa didapatkan. Dan hampir saja hilang. Ini bencana. Tidak ada yang bisa menghentikan jalur menuju ke arah base. Dan belakang from Masako menghancurkan backhand mereka. Dan keajaiban masih berjalan.